Suamiku meninggalkanku demi wanita kaya. Katanya hidup bersamaku hanya membuatnya lelah dan tidak akan pernah berubah. Dengan air mata yang terus mengalir, aku hanya bisa melihat punggungnya semakin menjauh. Saat itu aku berpikir hidupku telah berakhir. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa beberapa tahun kemudian takdir justru mempertemukan kami kembali dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Halo semuanya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan dari kota mana saja kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan mengikuti membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Namaku Rina. 5 tahun yang lalu aku hidup sederhana bersama suamiku, Arga. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Meski kehidupan kami jauh dari kata mewah, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Setiap pagi seperti biasa, aku selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, lalu bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Aku percaya selama kami saling mencintai, semua kesulitan pasti bisa kami lalui bersama. Sayangnya ternyata hanya aku yang berpikir begitu. Semakin hari, Mas Arga mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, jarang mengajakku berbicara, bahkan tatapannya kepadaku terasa begitu dingin. Aku mencoba bertanya baik-baik, tetapi setiap kali aku membuka pembicaraan, ia selalu menjawab dengan nada kesal. Aku capek, jangan bikin masalah lagi, ucapnya. Saat itu aku belum tahu, ternyata ada wanita lain yang telah mengisi hatinya. Wanita yang memiliki segalanya, kekayaan, kemewahan, dan kehidupan yang selama ini selalu dia impikan. Hari demi hari sikap Mas Arga semakin berubah. Pria yang dulu selalu pulang membawa senyuman, kini pulang dengan wajah datar. Bahkan ia sering mengabaikanku, seolah-olah aku hanya seorang asing yang di rumah kami sendiri. Awalnya aku berpikir mungkin pekerjaannya memang sedang berat. Karena itu aku memilih diam dan terus mendukungnya. Aku tak ingin menambahi bebannya dengan pertengkaran. Namun semuanya berubah seketika ketika suatu malam ponsel Mas Ardi berdering. Saat ia sedang mandi, layar ponselnya menyala. Aku tidak berniat mengintip, tetapi sebuah pesan muncul di layar. Aku sudah merindukanmu, Mas. Besok kita makan malam bersama ya. Pesan itu dikirim oleh seorang wanita bernama Cindy. Jantungku berdenyut kencang. Tanganku mulai bergetar. Aku mencoba berpikir positif. Namun, mungkin hanya rekan kerja. Tapi saat Mas Arga keluar dari kamar mandi dan melihat aku memegang ponselnya, wajahnya langsung berubah. "Kenapa kamu memegang HP-ku? Siapa yang suruh?" bentaknya. Aku terkejut. Selama menikah, baru kali ini ia membentakku hanya karena sebuah HP. "Aku cuma lihat tadi ada pesan masuk, Mas." "Siapa Cindy?" tanyaku dengan suara pelan. Arga menarik ponselnya dengan kasar. "Itu bukan urusanmu," ucapnya. Sejak malam itu hatiku tak pernah tenang. Arga semakin sering pulang larut malam. Bahkan ada hari-hari di mana ia sama sekali tidak pulang dengan alasan lembur. Hingga akhirnya tetanggaku tanpa sengaja berkata, "Rina,
Maaf kalau aku lancang, tapi aku beberapa kali melihat suamimu jalan dengan seorang wanita. Mobilnya mewah sekali loh, katanya. Aku hanya tersenyum, meski di dalam hati rasanya seperti dihantam ribuan pisau. Aku masih berharap semua itu tidak benar. Aku masih percaya suamiku, bahkan kembali menjadi Arga yang dulu. Namun, harapan itu hancur pada suatu sore ketika Arga pulang dan mengatakan sesuatu yang mengubah hidupku untuk selamanya. Sore itu hujan turun begitu deras. Aku sedang menyiapkan makan malam, berharap Arga pulang lebih cepat. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Arga masuk, tetapi wajahnya terlihat sangat dingin. Tanpa melepas tasnya, ia duduk di ruang tamu dan berkata, "Aku ingin bicara." Entah mengapa hatiku langsung tidak tenang. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan. Ia menarik nafas panjang, lalu menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Aku sudah tidak mencintaimu lagi." Kalimat itu membuat tubuhku seakan kehilangan tenaga. Air mata mulai tergenang, tetapi aku masih berusaha untuk tegar. "Maksudmu apa, Mas?" "Aku ingin kita berpisah." Duniaku seolah runtuh. Saat itu juga, kalau aku punya salah, aku bisa memperbaikinya, Mas. Aku bisa berubah, kataku sambil menangis. Namun Arga hanya menggelengkan kepalanya. "Ini bukan soal salah atau benar. Aku sudah menemukan wanita yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik." Hatiku benar-benar hancur. Jadi, benar ada wanita lain? "Iya," jawaban singkat itu terasa lebih tajam dari pisau. "Dia kaya, dia bisa memberiku usaha, rumah, mobil, dan kehidupan yang selama ini aku impikan. Aku lelah, hidup serba kekurangan," ucapnya. Aku menatap wajah suamiku yang dulu pernah berjanji akan menemaniku dalam suka maupun duka. Kini menjadi janji itu seolah tak pernah ada. Jadi selama ini semua perjuanganku tidak pernah berarti. Arga hanya terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Maaf, tapi aku sudah membuat keputusan." Malam itu, ia memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Aku hanya bisa berdiri di depan kamar sambil menangis. "Mas, jangan pergi, Mas. Kita masih bisa memulainya dari awal." Namun Arga tetap melangkah keluar. Sebelum menutup pintu, ia mengucapkan kalimat yang terus terngiang di telingaku. "Lupakan aku. Bersamaku, kamu hanya akan terus hidup miskin." Bersama dia, masa depanku sudah terjamin. Pintu rumah tertutup. Suara langkah kaki semakin menjauh. Aku terduduk di lantai. Aku menangis sejadi-jadinya. Malam itu bukan hanya suamiku yang pergi, tetapi juga semua impian yang selama ini kami bangun bersama. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Tetapi aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa aku mampu hidup tanpa orang yang telah meremehkanku. Sudah 3 bulan sejak Arga meninggalkanku. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Aku sering menangis hingga tertidur di ruang tamu, berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk.
Namun setiap kali bangun, kenyataannya tetap sama. Rumah terasa sunyi, dan orang yang pernah berjanji akan menemaniku seumur hidup telah pergi memilih wanita lain. Suatu pagi aku menatap pantulan wajahku di cermin. Mataku sembab, tubuhku kurus, dan semangat hidupku hampir hilang. Saat itulah aku berkata pada diriku sendiri, kalau aku terus menangis, hidupku tidak akan pernah berubah. Aku harus bangkit. Aku mulai mencari pekerjaan apa saja yang bisa aku lakukan. Pagi itu aku membantu berjualan makanan di warung di tetanggaku. Siang harinya aku menerima jahitan pakaian dari sekitar warga. Malam harinya aku berjualan secara online menggunakan ponsel bekas pemberian adikku. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi aku bersyukur sedikit demi sedikit aku bisa membayar kontrakan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 6 bulan berlalu, usahaku mulai dikenal banyak orang. Pesanan terus berdatangan hingga aku kewalahan mengerjakannya sendiri. Kemudian aku memperkerjakan 2 orang tenaga tetangga yang juga sedang membutuhkan pekerjaan. Melihat usaha kecilku berkembang, aku hampir tidak percaya. Aku dulu yang selalu dianggap tidak mampu, kini justru bisa membantu orang untuk mencari nafkah. Suatu hari saat sedang membeli bahan untuk usahaku, aku bertemu dengan teman lama, temannya Arga. "Rina, kamu belum dengar kabarnya Arga?" tanyanya. Aku hanya menggeleng. Katanya setelah menikah dengan wanita kaya itu, hidupnya memang mewah di awal, tapi ternyata semua harta itu bukan miliknya. Dia hanya hidup dari belas kasihan keluarga istrinya. Aku terdiam. Usaha yang dijanjikan juga gagal. Sekarang dia sering bertengkar dengan istrinya. Bahkan kabarnya mereka sudah tidak tinggal serumah lagi. Aku menarik nafas panjang. Entah mengapa aku tidak merasa tenang mendengar kabar itu. Luka di dalam hatiku memang belum sepenuhnya hilang. Tetapi kebencian yang dulu memenuhi pikiranku perlahan berubah menjadi rasa ikhlas. Aku sadar, hidup selalu memberi pelajaran kepada setiap orang. Dan mungkin Arga sedang memetik sebuah dari keputusan yang pernah ia ambil. Namun aku sama sekali tidak menyangka beberapa minggu kemudian seseorang akan berdiri di depan rumahku dengan wajah yang sangat berbeda dari terakhir kali aku bertemu. Orang itu adalah Arga. Pagi itu tokoku mulai ramai didatangi pelanggan. Aku sedang melayani pembeli ketika pintu toko terbuka perlahan. Saat mengangkat kepalaku, jantungku seakan berhenti berdetak. Di depan pintu berdiri Arga. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya yang dulu penuh dengan percaya diri, kini tampak lelah. Pakaiannya sederhana, bahkan matanya terlihat sangat sayu. Ia melangkah pelan menghampiriku. "Rina." Aku menarik nafas panjang, lalu menjawab dengan tenang, "Ada perlu apa ya?" Arga menundukkan kepalanya. Beberapa detik ia hanya terdiam, seolah mencari kebenaran untuk berbicara. "Aku datang untuk meminta maaf," katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mempersilahkannya duduk di kursi dekat kasir. Dengan suara bergetar, Arga mulai bercerita. Semua yang dulu aku impikan ternyata hanya ilusi. Setelah menikah dengannya,
Aku memang hidup mewah, tapi aku tidak pernah dihargainya. Aku dianggapnya orang yang hanya numpang hidup. Ia mengusap wajahnya yang mulai dipenuhi air mata. Usaha yang ia janjikan bangkrut. Keluarganya menyalahkanku. Akhirnya ia memilih meninggalkanku. Saat itu aku baru sadar, wanita yang benar-benar tulus mencintaiku adalah kamu. Aku mendengar tanpa menyela. Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rina, kalau kamu masih mau, izinkan aku memperbaiki semuanya. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tersenyum sinis. Senyuman yang dulu tidak pernah bisa kuberikan kepadanya karena terlalu banyak penderitaan dan air mata. Mas, dulu aku memohon agar kamu tetap tinggal, tapi kamu memilih untuk pergi. Arga menundukkan kepalanya. Dulu kamu berkata, hidup bersamaku hanya akan membuatmu miskin. Lihatlah sekarang. Aku menunjukkan ke arah toko yang ramai oleh pelanggan. Dari semua luka yang kamu tinggalkan, aku belajar menjadi perempuan yang kuat. Aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Air mata Arga semakin deras. Aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mas. Karena memaafkan membuat hidupku jauh lebih tenang. Wajah Arga sedikit bersinar. Tapi memaafkan bukan berarti mengulang masa lalu, mengulang kesalahan yang sama. Kalimat itu membuat harapannya kembali runtuh. Aku tidak membencimu, Mas. Aku juga tidak ingin membalas dendam. Namun, karena aku sudah menemukan kebahagiaanku tanpa harus bergantung pada siapapun. Arga menangis sambil menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, ini memang akibat dari pilihanku sendiri. Ia berdiri menatapku untuk terakhir kalinya, lalu berkata, terima kasih karena pernah menjadi istri terbaik yang tidak pernah aku hargai. Setelah itu Arga melangkah pergi. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya melihatnya sampai menghilang di ujung jalan. Bukan karena masih mencintainya, tetapi karena akhirnya aku benar-benar berhasil melepaskan masa lalu. Hari itu aku menyadari satu hal. Kadang seseorang baru memahami nilai sebuah ketulusan setelah ia kehilangan. Namun, tidak semua penyesalan bisa mengembalikan apa yang telah dia hancurkan. Kalau kalian di posisi Rina, apakah kalian menerima Arga kembali atau memilih melanjutkan hidup seperti Rina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita emosional yang lainnya. Terima kasih.